Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 membahas permasalahan tentang kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Dengan saya sendiri, M. Rizky Diputra, NIM 006. Dan saya Firda Utari, NIM 021. Saya Elizabeth, NIM 029. Saya Vika Alfia Ramadhani, NIM 047. Saya Denora Situmorang dengan NIM 056. Saya Masita dengan NIM 083. Baiklah, langsung saja kita ke permasalahan yang pertama. Nah, di permasalahan pertama yaitu mengapa ikatan pi lebih mudah diputus daripada ikatan sigma CO dalam gugus fungsi karbonil. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini, adakah yang bisa membantu menjawab permasalahan ini? Baiklah, kepada Wafika, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dulu, yaitu ikatan pi memberi pengaruhnya karena sifatnya yang mudah terputus pada reaksi kimia. Suatu ikatan pi membuat suatu molekul menjadi basa dan bersifat nukleofil. Bagaimana kepada Saudara Dwi? Menurut saya, jawaban saudari Wafika kurang lengkap dan saya butuh penjelasan lebih lanjut. Maka itu saya meminta jawaban tambahan lagi dari teman-teman. Adakah yang bisa membantu? Baiklah, kepada Saudari Dewi, silahkan. Baiklah, saya Dewi Mariana akan mencoba menjawab lebih untuk permasalahan Saudara Dwi. Di sini kan ada banyak jenis gugus fungsi yang mengandung ikatan rangkap 2 antara C dengan O. Ikatan polar C dan O membuat karbon-karbonil bersifat elektrofil, sedangkan pasangan elektron bebas pada O menjadikannya nukleofil dan basa. Gugus karbonil juga mengandung suatu ikatan yang sudah putus sigmanya C dan O. Atenolol dan donpezil merupakan contoh obat yang mengandung berbagai gugus fungsi. Atenolol merupakan suatu beta blocker, suatu kelompok obat yang digunakan untuk menangani hipertensi, sedangkan donepezil digunakan untuk menangani demensia yang berkaitan dengan penyakit Alzheimer. Peran dari suatu gugus fungsi tidak dapat ditentukan. Suatu gugus fungsi menentukan sifat-sifat molekul berikut, seperti ikatan dan bentuk, jenis dan kekuatan fisik, nama, dan juga reaktivitas kimiawi. Baiklah, terima kasih atas jawaban teman-teman. Saya rasa sudah cukup. Maka dapat saya simpulkan bahwa mengapa ikatan pi mudah diputus daripada ikatan sigma CO dalam suatu gugus fungsi karbonil. Selain ikatan pi itu memberi pengaruh karena sifatnya mudah terputus pada reaksi kimia, ikatan pi itu juga dapat membuat suatu molekul menjadi basa dan bersifat nukleofil. Nah, selain itu gugus karbonil juga mengandung satu ikatan pi yang lebih mudah putus dibanding ikatan sigma CO. Nah, seperti yang disebut contoh oleh Dewi tadi, atenolol dan donepezil. Sekian dari saya, kita lanjut ke permasalahan yang selanjutnya. Baiklah, permasalahan yang kedua itu dikatakan di blog saya bahwa sifat karbonium seperti enol karbonil sama seperti reaksi Grignard. Agar reaksi ini terjadi, setidaknya salah satu reaktan itu harus memiliki hidrogen alfa. Nah, mengapa reaktan harus memiliki hidrogen alfa untuk dapat bereaksi? Baiklah, pada Baiklah, kepada saudari M. Rizky Dwi Putra, saudara M. Rizky Dwi Putra, saya persilahkan. Baiklah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Firda Utari. Nah, menurut saya karena pada reaksi ini melibatkan penghilangan atom alfa hidrogen sehingga didapatlah anion enolat yang menyerang karbon dari molekul reaksi kedua. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada saudari Masita. Tetapi menurut saya jawaban dari saudari Masita itu kurang tepat. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, kepada saudara Rizky Dwi Putra. Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan Firda dan membantu jawaban untuk Mas Sita. Menurut saya, dapat dilihat dalam langkah reaksinya, yaitu dengan langkah pertama dari reaksi melibatkan penghilangan atom alfa hidrogen oleh suatu basis. Nah, pada langkah kedua, anion enolat yang dihasilkan dari penghapusan ini menyerang karbonil karbon dari molekul reaksi kedua. Nah, pada langkah terakhir dari reaksi tersebut, proton ditransfer ke intermediate tetrahedral yang terbentuk pada langkah kedua. Meskipun dalam beberapa kasus, mengalami dehidrasi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana pada Firda? Terima kasih kepada saudara Putra yang telah menambahkan jawaban dari masyarakat tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengapa diperlukan hidrogen alfa pada reaktan agar terjadi reaksi itu dikarenakan pada reaksi ini melibatkan penghilangan atom alfa hidrogen sehingga didapatlah anion enolat yang menyerang karbonil karbon dari molekul reaksi kedua sehingga terbentuklah produk. Baiklah, lanjut ke permasalahan. Baiklah, selanjutnya itu permasalahan dari saya. Permasalahannya itu dijelaskan dari contoh gambar yang ada di blog saya ataupun yang ada di bawah screen ini, bahwa sintesis senyawa stilbena merupakan salah satu contoh sintesis yang menetapkan 3 aspek yang telah dijelaskan pada blog saya. Dan pertanyaannya, pada bagian manakah aspek pertama atau aspek kerangka karbon dilakukan dan tolong berikan penjelasannya. Kepada teman-teman yang akan menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Dewi. Di sini apakah saya boleh Silakan. Baiklah, seperti gambar yang sudah saya tampilkan, dapat dilihat bahwa pada gambar ini senyawa stilbena mengalami diskoneksi, di mana hasil diskoneksi senyawa stilbena ini menghasilkan satu jalan reaksi karena senyawa stilbena termasuk senyawa alkena simetrik. Hasil dari diskoneksi menghasilkan bahan awal yaitu berupa benzaldehid dan benzil bromida. Pada tahapan inilah yang dikatakan sebagai aspek pertama telah dilakukan. Baik, terima kasih kepada saudari Dewi. Baiklah, tapi menurut saya ada kekurangan dari penjelasan saudari Denora. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan dari jawaban Denora. Baiklah, di sini saya akan membantu menambahkan jawaban dari saudari Denora. Benar kata saudari Denora tadi, namun kita harus masuk ke tahap sintesis juga yang dapat dilihat pada nomor 2 yang telah ditampilkan. Di situ benzil bromida itu direaksikan dengan trifenyl garam fosfonium. Nah, kemudian garam fosfonium ini diubah menjadi ilida dengan bantuan N-butilitium. Setelah itu, pada gambar ketiga, dapat dilihat di tampilan, terjadilah serangan nukleofilik gugus karbonil benzaldehida oleh karbon negatif dari ilida. Produk dari proses adisi antara ilida dengan aldehid atau keton itu menghasilkan suatu senyawa yang disebut betadina. Sampai kepada tahap 1, aspek bisa dikatakan telah dilakukan. Baiklah, kepada teman-teman. Baiklah, terima kasih pada teman-teman atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa untuk mengetahui aspek 1 telah dilakukan itu dapat dilihat melalui gambar yang telah ditampilkan tadi. Ada 3 gambar, berarti yang pertama itu stilbenanya mengalami diskoneksi, selanjutnya stilbenanya direaksikan dengan senyawa yang lain, dan yang terakhir stilbenanya mengalami serangan nukleofilik sehingga gugus karbonilnya dari ilida. Sekian permasalahan dari saya, dilanjutkan. Baiklah, lanjut kepada permasalahan saya.
di mana permasalahannya adalah pada transformasi halogen, suatu senyawa alkil klorida dapat melakukan reaksi substitusi dengan menggunakan reagen amina. Maka dia akan menghasilkan suatu amina yang beragam, yaitu bisa amina primer, amina sekunder, dan bisa juga amina tersier. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di sini adakah yang ingin menjawab permasalahan saya? Baiklah, kepada Rizky Dwi dipersilakan. Adalah saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Wafika. Di sini amina pun beragam, yang dihasilkan bisa amina primer dan amina sekunder atau tersier, tergantung dari reagen yang kita pakai. Nah, jika ingin mendapatkan amina primer, maka kita menggunakan NH3. Tapi apabila ingin menggunakan amina sekunder, kita dapat menggunakan amina primer dan mendapatkan amina tersier dan dapat menggunakan amina sekunder. Seperti itu. Bagaimana? Saya tidak setuju dengan jawaban Dwi karena penjelasannya itu kurang jelas mengenai yang dihasilkan dari transformasi itu. Nah, di sini saya ingin jawaban yang lebih jelas lagi. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Ada Denora, disilakan. Saudari Wafik, saya akan mencoba menambahkan. Menurut saya, yang dihasilkan bisa amina primer, amina sekunder, ataupun amina tersier, tergantung dari reagen yang dipakai. Jika ingin mendapatkan amina primer, maka menggunakan NH3. Tapi apabila ingin mendapatkan amina sekunder, dapatkan amina tersier menggunakan amina sekunder. Kemudian, alkil halida pun bisa diubah atau diinterkonversi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan akan diubah menjadi organologam. Bagaimana, Saudari Wafik? Baiklah, terima kasih kepada Denora dan Dwi. Di sini saya akan menarik kesimpulan di mana jawabannya itu adalah yang dihasilkan bisa amina primer, amina sekunder, dan amina tersier itu tergantung dari reagen yang dipakai. Jika ingin mendapatkan amina primer, maka menggunakan NH3. Tapi apabila ingin mendapatkan amina sekunder, dapat menggunakan amina primer. Dan jika ingin mendapatkan amina tersier, dapat menggunakan amina sekunder. Kemudian, alkil halida pun bisa diubah atau diinterkonversi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan diubah menjadi organologam. Baiklah, selanjutnya kepada permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan itu disebutkan dalam blog saya bahwa struktur senyawa organolitium dipengaruhi oleh keberadaan basa Lewis. Nah, kenapa basa Lewis dapat mempengaruhi struktur dari senyawa organolitium tersebut? Baiklah, bagi teman-teman, adakah yang bisa membantu saya menjawab permasalahan ini? Saya, Mariana, akan bantu menjawab. Menurut saya, struktur senyawa organolitium itu dipengaruhi oleh keberadaan basa Lewis seperti tetrahidrofuran atau THF, metil ether, tetrametilendiamin. HF memisahkan butil litium heksamer dan tetramer. Tetramer itu ialah spesies utama dan delta G-nya itu untuk interkonferensi tetramer dan juga diamer, sekitar 11 kilokalori per mol. Ketika struktur organolitium berubah sesuai dengan lingkungan kimianya, begitu pula reaktivitas dan selektivitasnya juga berubah. Bagaimana Saudara Denora? Terima kasih kepada Saudari Dewi, tapi menurut saya masih kurang jelas. Nah, bagi teman-teman, adakah yang bisa menambahkan dari jawaban Saudari Dewi? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Saudari Dewi. Menurut saya, karena beberapa bahasa Lewis meningkatkan reaktivitas senyawa organolitium. GLI dalam reagen organolitium sangat terpolarisasi. Akibatnya, karbon menarik sebagian besar kerapatan elektron dalam ikatan dan menyerupai karbonion. Jadi, reagen organolitium sangat basa dan nukleofilik. Beberapa aplikasi yang paling umum dari reagen organolitium dalam sintesis termasuk penggunaannya sebagai nukleofil basa kuat untuk deprotonasi, inisiator untuk polimerisasi, dan bahan awal untuk pembuatan dari Denora. Senyawa organolitium keberadaan basa Lewis meningkat
organolitium. Dalam organolitium sangat terpolasi, akibatnya karbon menarik sebagian besar kerapatan elektron dalam ikatan dan menyerupai karbonion. Lanjut pada permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya itu permasalahan dari saya, yaitu mengapa pada suatu alkohol manipulasi gugus fungsi sangat diperlukan. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan saya? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab masalah manipulasi gugus fungsi pada alkohol itu sangat diperlukan karena alkohol itu sangat mudah bereaksi dengan gugus fungsi lain sehingga bisa mengembangkan produk-produk baru yang ditemukan sebelumnya. Terima kasih. Baiklah, menurut saya jawaban dari saudari Firda ini kurang lengkap. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Firda Utari, yaitu manipulasi gugus fungsi dapat mengurangi kompleksitas molekul secara signifikan. Suatu kelompok pelindung yang baik harus mudah dipasang, mudah dihilangkan, dan dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan itu tinggi dan tidak bereaksi terhadap kondisi-kondisi reaksi yang diperlukan. Nah, transformasi keseluruhan yang diperlukan adalah ester alkohol ke alkohol primer. Ini adalah pengurangan ester yang membutuhkan LiAlH4, tetapi itu akan mengurangi keton, juga yang tidak kita inginkan. Kita dapat menghindari masalah ini jika kita mengubah keton ke grup fungsional yang berbeda terlebih dahulu. Secara konseptual, ini biasanya memasang penutup di atas keton, sementara kita melakukan pengurangan, kemudian dilepaskan penutupnya. Bagaimana kepada Saudari Masyita? Di saudari ini sudah tepat, maka dapat saya simpulkan manipulasi gugus fungsi pada alkohol itu sangat diperlukan karena alkohol itu sangat mudah bereaksi dengan gugus fungsi lain sehingga bisa mengembangkan produk-produk yang baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Transformasi keseluruhan yang diperlukan adalah ester ke alkohol primer. Ini adalah membutuhkan LiAlH4, tetapi itu akan mengurangi keton juga yang tidak kita inginkan. Kita dapat menghindari masalah ini jika kita mengubah keton ke grup fungsional yang berbeda terlebih dahulu. Presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.